wabarakatuh. Kita akan masuk di materi terkait representasi pengetahuan, di mana di dalam materi ini nanti ada beberapa bahasan materi yang akan kita bahas. Yang pertama ini terkait konsep dasar dari representasi pengetahuan. Kemudian yang kedua ini ada representasi pengetahuan dalam menangani isu SDGs, kemudian ada metode dan teknik representasi. Kemudian selanjutnya ini nanti ada klasifikasi kategori representasi pengetahuan dan beberapa contoh soal ya yang membahas terkait representasi pengetahuan. Nah, kita masuk di dalam materi. Pengetahuan di sini merupakan sebuah fakta, kebenaran atau informasi yang diperoleh melalui pengalaman, pembelajaran, biasanya disebut posteriori atau melalui introspeksi disebut sebagai a priori. Pengetahuan sendiri ini merupakan sebuah informasi yang kita ketahui secara sadar. Kemudian pengetahuan ini biasanya ditemui oleh seluruh manusia, biasanya melalui pengamatan, sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita pikirkan, sesuatu yang kita kenali tentang misalnya kejadian atau hal-hal tertentu yang ada di sekitar kita. Nah, biasanya untuk pengetahuan ini adalah berupa sebuah tadi kebenaran atau informasi yang teman-teman peroleh bisa dari pengalaman, kemudian pembelajaran, atau melalui sebuah introspeksi. Ya, ini adalah sebuah pengetahuan. Contoh misalnya, dulu ketika teman-teman masih kecil, teman-teman belum bisa untuk berjalan. Nah, kemudian orang tua nih memberikan pengetahuan bahwa cara berjalan itu dimulai dari misal berdiri atau mungkin merangkak dulu, kemudian kita berdiri, kita merambat, pegang-pegang tembok. Nah, barulah nanti pelan-pelan kita melangkahkan kaki 1-2 langkah dan barulah nanti setelah kita bisa melangkah, kita bisa berlari. Nah, inilah sebuah pengetahuan yang didapatkan melalui pengalaman di sini. Kemudian, di mana pengetahuan itu dapat diaplikasikan? Nah, teman-teman tahu nggak di mana pengetahuan itu dapat diaplikasikan? Jadi, pengetahuan ini bisa diaplikasikan di mana saja. Karena apa? Pengetahuan ini adalah sesuatu yang kita dapat. Contoh, tadi pengetahuan yang teman-teman dapat ketika belajar berjalan yang dimulai dari merangkak sampai teman-teman bisa berjalan, nah itu teman-teman lakukan, teman-teman aplikasikan, teman-teman praktikkan. Nah, pengetahuan inilah sebagai bekal untuk bisa berlari tadi. Dimulai dari teman-teman merangkak, kemudian berdiri, merambat, kemudian melangkahkan kaki, setelah bisa berjalan dengan baik, kemudian berjalan cepat, barulah bisa berlari. Nah, inilah sebuah pengetahuan, di mana kemudian pengetahuan ini bisa teman-teman aplikasikan di dalam kehidupan. Pengetahuan itu luas, teman-teman. Jadi, pengetahuan itu bisa diaplikasikan di mana saja. Tergantung nanti pengetahuannya apa. Tinggal ke kitanya, bagaimana nanti pengetahuan itu bisa kita aplikasikan. Banyak pengetahuan-pengetahuan yang terkadang kita dapatkan secara tidak sengaja. Contoh, dari pengalaman yang kita dapatkan ketika kuliah misalnya, atau pengalaman yang kita dapatkan ketika kita bekerja. Jadi, itu bisa kita aplikasikan di kehidupan kita. Kemudian tujuannya apa? Jadi ini adalah salah satu tujuan dari pemerintah di mana ada Sustainable Development Goal untuk mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera. Ini program yang dicanangkan nanti sampai tahun 2030, di mana ini mencakup 17 program di dalam SDGs sendiri. Yang pertama, ini bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan, kemudian kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kemudian kesetaraan gender, air bersih, sampai nanti kemitraan untuk mencapai
tujuan. Jadi 17 program yang dicanangkan oleh pemerintah ini bisa kita selesaikan dengan adanya pengetahuan tadi. Dalam SDGs ini memang kegiatannya yang ditetapkan oleh PBB untuk mengatasi tantangan-tantangan besar yang dihadapi dunia. Karena secara global isu-isu ini ada di dunia, terutama di negara tergabung dalam PBB ini. Nah, tentunya pencapaian tujuan global yang telah dicanangkan ini pinginnya ada pembangunan yang berkelanjutan pada bidang di sini ekonomi, sosial, dan lingkungan. Makanya tadi pengetahuan itu bisa diaplikasikan di salah satu program dari pemerintah ini. Kita bisa mengaplikasikan apa yang kita dapatkan ya dari mungkin kuliah, kemudian dari pengalaman, untuk apa? Untuk pembangunan yang bersifat berkelanjutan. Tentunya nanti ini akan diintegrasikan pada bidang ekonomi, kemudian bidang sosial, dan lingkungan. Nah, tujuan akhirnya adalah untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan dunia yang lebih adil dan sejahtera tentunya bagi seluruh masyarakat. Jadi ini adalah tujuan dari SDGs. Makanya kenapa perlu adanya pengetahuan di sini. Jadi kita bisa mengaplikasikan pengetahuan itu salah satunya di sini. Walaupun di luar ini pun sebenarnya bisa ya di dalam kehidupan kita. Nah, tapi ini kita berbicara terkait bagaimana merepresentasi pengetahuan di dalam kehidupan. Tentunya ini adalah salah satu ya goals yang ingin dicapai. Nah, kemudian apa sih hubungan pengetahuan dengan isu SDGs tadi? Tentunya pengetahuan yang kita dapat itu bisa kita representasikan atau bisa kita aplikasikan di dalam menangani isu-isu yang ada di SDGs. 17 program yang dicanangkan oleh pemerintah ini mungkin ya bisa salah satu, salah dua, atau salah semuanya. Ini bisa teman-teman atasi dengan adanya pengetahuan. Karena apa? Masyarakat itu butuh yang namanya hidup yang lebih sejahtera. Karena di luar sana banyak sekali masyarakat yang masih jauh dari bisa dibilang taraf hidup yang sejahtera. Makanya dengan adanya pengetahuan ini kita bisa mengatasi salah satu dari minimal salah satu dari isu SDGs ini. Nah, dengan mempresentasi pengetahuan ini tentu memiliki kaitan erat dalam penyelesaian isu yang berkaitan dengan SDGs, di mana nanti teman-teman tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, pengetahuan itu bisa teman-teman representasikan ke dalam sebuah sistem. Karena kita berbicara terkait bagaimana merepresentasikan pengetahuan di dalam kecerdasan, ya kecerdasan artifisial di sini, tentu ini nanti bisa digunakan untuk menyelesaikan isu-isu yang ada di dalam SDGs. Tujuannya apa? Tadi balik lagi, tujuan dari SDGs itu untuk mencapai taraf kehidupan yang adil dan sejahtera. Nah, tentunya nanti hal-hal yang yang ingin dicapai di dalam SDGs ini bisa terwujud seperti itu. Nah, jadi inilah kenapa perlu adanya pengetahuan. Terutama nanti pengetahuan ini teman-teman aplikasikan ke dalam sebuah sistem dengan menambahkan unsur kecerdasan artifisial di dalam sistem yang teman-teman buat. Nah, di sini selanjutnya bagaimana nanti representasi pengetahuan ini dapat berkontribusi di dalam SDGs. Tentu nanti banyak sekali ya teman-teman hal-hal yang bisa teman-teman kontribusikan terhadap isu-isu yang ada di SDGs melalui proses representasi pengetahuan. Nah, salah satunya ya teman-teman bisa berkontribusi dalam proses yang pertama pengentasan kemiskinan. Jadi ini nanti teman-teman bisa melakukan identifikasi, melakukan proses analisis
terhadap data kemiskinan, sehingga nanti bisa teman-teman buat sebuah rancangan program kira-kira bantuan apa yang bisa mengentaskan kemiskinan, yang tentunya program itu dapat tepat sasaran. Jadi ini kontribusi yang mungkin salah satu yang bisa kita lakukan ya untuk mengatasi isu SDGs ini. Kemudian yang kedua ini pengentasan kelaparan. Ini nanti teman-teman bisa merancang sebuah sistem yang mampu melakukan proses optimalisasi, kemudian analisis terhadap konsumsi untuk mengurangi kelaparan di sini. Jadi ini bisa juga ya. Kemudian selanjutnya di sini ada penanganan perubahan iklim. Ini juga sedang terjadi di kita, bagaimana menangani perubahan iklim yang sekarang itu iklimnya sudah bisa dibilang sangat-sangat berbeda, tiba-tiba panas terus langsung hujan. Jadi iklimnya tidak sehat kayak gitu. Nah, bagaimana nanti penanganan terhadap perubahan ini bisa kita lakukan melalui proses representasi pengetahuan yang kita dapat. Nah, di sini ada juga perlindungan terhadap ekosistem lautan dan ekosistem daratan. Bagaimana nanti teman-teman bisa melindungi keanekaragaman hayati yang ada di dalam laut, kemudian bagaimana melakukan proses konservasi terhadap ekosistem-ekosistem yang terancam. Ya, ini bisa menggunakan proses representasi pengetahuan juga. Nah, tentunya dengan memanfaatkan proses representasi pengetahuan, kita harus mampu ya mengembangkan sebuah program atau sebuah sistem atau mungkin sebuah rancangan yang lebih efektif guna memberikan goal terhadap isu-isu yang ada di dalam SDGs untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, mencapai kehidupan yang lebih adil dan sejahtera tadi. Jadi ini sesuai dengan cita-cita atau tujuan dari SDGs.